بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan bencana, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang mudah insyaAllah. Kali ini kita akan membahas fa'il dan naibul fa'il. Sebelumnya kita telah membahas tentang tanda-tanda rafa' dan apa saja kedudukan yang di rafa'. Dan fa'il itu, begitu juga dengan naibul fa'il, adalah di antara yang berkedudukan sebagai marfu' atau yang di rafa'. Fa'il, kita mulai dulu dengan fa'il. Jadi fa'il ini adalah isim marfu' yang berkedudukan sebagai pelaku atau subjek. Jadi fa'il ini adalah yang melakukan satu perbuatan. Jadi kalau ada fi'il yang kita ketemukan, maka yang melakukan pekerjaan itu, fi'il itu itulah fa'ilnya. Dan fa'il ini berada setelah fi'il maklum, fi'il yang aktif, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Contohnya kita mengatakan qara'a Muhammadun al-Quran, Muhammad telah membaca Al-Quran. Maka Muhammad ini adalah fa'il sebab dia berada setelah fi'il qara'a, dan qara'a itu adalah fi'il ma'lum. Untuk mengetahui fa'il, maka pertanyaannya atau soalannya adalah siapa? Siapakah yang telah membaca? Yang telah membaca itu adalah Muhammad, maka Muhammad itu adalah fa'il. Jadi Muhammadun dalam i'rabnya, jadi kita ada istilah i'rab itu. I'rab itu adalah menghuraikan, menjelaskan kedudukan satu perkataan. Contohnya dalam ayat ini Muhammadun itu apa? Muhammad itu adalah fa'ilun marfu'un bidhammati. Contoh lain, qara'nal Qur'an, kami telah membaca Al-Quran. Siapa yang telah membaca Al-Quran? Kami. Jadi kami itu adalah fa'il, na itu fa'il. Jadi na itu adalah, kebetulan ini adalah dhamir, dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Jadi dia dhamir bersambung, dia mabni mat sukun, kemudian berada di tempat yang rafa' sebab kedudukannya adalah fa'il. Ini cara mengirabkan dhamir ya, sebagai isim yang mabni. Jadi fa'il ini terbagi kepada dua, ada isim dhamir dan ada isim zahir. Isim dhamir itu maka dia berkedudukan di tempat rafa', dia fi mahalli rafa'. Ini istilah yang digunakan ulama kita untuk menjelaskan semua isim yang mabni. Fi mahalli raf'in maksudnya dia berkedudukan di tempat rafa'. Dia meminjam tempat rafa' tetapi tidak menerima tanda-tanda rafa', maka dia hanya istilah fi mahalli rafa'. Adapun isim zahir, dia adalah marfu'. Marfu' itu maksudnya dia akan menerima tanda rafa' yang ketiga bagi isim, yaitu dhammah, alif dan waw. Pertama tentang dhamir, isim dhamir yang berlaku atau berkedudukan sebagai fa'il, dia adalah mabni dan fi mahalli rafa'. Di sini saya datangkan tiga fi'il ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Pada fi'il madhi, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ini semua sebenarnya ni kita telah bahas pada pembahasan tentang dhamir ya. Dhamir, pembagian dhamir kepada untuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Pernah kita bahas waktu itu, dan semua yang saya sampaikan di sini mulai daripada kataba, katabu, ada alif, ada waw, ada alif, ada nun niswa, ada ta, tumatum, ti, tumatunna, tu dengan na, semua itu adalah dhamir muttasil yang jelas, yang nampak, itu semua adalah fa'il. Kemudian ada huwa dan hiya. Huwa itu dia, kalau hiya dia perempuan, itu adalah dhamir juga, tapi dia tersorok di dalam atau tersembunyi di dalam fi'il kataba. Maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Kemudian kita pindah pada fi'il mudhari', yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktuban, yaktubna,
ya taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubuna, aktubu, naktubu. Yang dalam kurung itu semua itu adalah mustatir semua, semuanya terkandung di dalam atau tersembunyi di dalam fi'il mudhari itu. Adapun yang saya merahkan alif waw, alif nun, alif waw, ya-nya di situ taktubina itu ya, bukan pada nun. Taktubani, alif dan nun, semua itu adalah dhamir muttasil dan semuanya itu adalah fa'il. Maka pada pembahasan dhamir rafa kita telah pernah bahasan ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, boleh merujuk kepada video tentang dhamir rafa ataukah pembagian fi'il kepada madhi, mudhari dan amar. Begitu juga dia pada fi'il amar, uktub anta itu adalah dhamir dhamir mustatir yang terkandung atau tersembunyi di dalam perkataan uktub. Uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, alif waw, ya, alif nun yang saya merahkan itu semua adalah dhamir muttasil dan kedudukannya sebagai rafa. Atau hukumnya fi mahalli rafa, tapi kedudukannya sebagai fa'il, pelaku. Jadi itulah yang melakukan semua. Okey, yang isim zahir pula. Isim zahir ini yang boleh menerima tanda rafa, maka dia adalah mu'rab atau dia adalah marfu', dirafa dengan pertama dhamma, alif dan waw. Adapun yang dirafa dengan dhamma iaitu ada 3 isim jenis perkataan. Iaitu pertama isim mufrad. Contohnya najahat talibu, kalau lelaki telah lulus atau berjaya seorang pelajar. Najahatit talibatu, kalau perempuan telah lulus seorang perempuan, pelajar perempuan. Kalau lelaki maka fi'ilnya juga lelaki, kalau fa'ilnya perempuan maka fi'ilnya juga berbentuk perempuan. Jadi lelaki najaha, kalau perempuan najahat. Itu pun harus dibedakan, insya-Allah. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir ini menjadi fa'il, maka dia dirafa dengan dhamma juga, najahatul labu. Dan yang ketiga yang dirafa dengan dhamma adalah jamak muannas salim, najahatit talibatu. Pada tu itu berbaris depan karena dia dirafa. Kenapa dirafa? Sebab kedudukannya sebagai fa'il dan fa'il itu marfu'. Jadi kalau kita i'rabkan at-talibat, at-talibatu fa'ilun marfu'un bil dhammah. Dan kemudian alif. Alif ini menjadi tanda rafa untuk musanna. Musanna itu alif nun, tambahkan alif nun yang isim yang menunjukkan kepada 2. Contohnya najah at-talibani, telah beruntung. Beruntung pula. Najah ini berjaya, telah lulus. Telah lulus 2 pelajar. Najahatit talibatani, telah lulus 2 orang pelajar perempuan. Kemudian waw. Waw ini untuk 2 jamak muzakkar salim dengan asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim ini contohnya aflahal muslimuna menggunakan waw dan nun. Sebab bentuk jamak muzakkar salim yang ada 2, waw nun dengan ya dan nun. Ketika dia dirafa maka menggunakan waw dan nun, Jadi antara tanda rafa itu adalah waw. Kemudian yang keduanya yang dirafa dengan waw adalah al-asmaul khamsah, isim 5. Pernah kita bahas sebelumnya dan kita di sini ulang lagi, bahawa isim 5 itu ada 5 isim khusus kita dirafa dengan waw. Contohnya ja'a abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abu, akhu, hamu, fu, zu, semua itu adalah isim 5 yang menggunakan waw ketika dirafa. Nanti kalau dinasab atau kejar nanti akan mempunyai bentuk lain pula, Jadi yang menggunakan waw itu khas untuk rafa. Ini diulang-ulang, dihafal, mudahan dapat kita pahami, insya-Allah. Dan kita masuk pada pembahasan naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah isim marfu yang berkedudukan sebagai objek dari fi'il majhul. Majhul itu fasib, fi'il fasib setelah dibuang fa'ilnya sehingga menggantikan posisi fa'il. Kita lihat, mungkin kita pahami daripada contoh. Contoh itu qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'at talibu al-Qur'ana, pelajar itu telah membaca Al-Quran. Al-Quran itu objek. Tetapi ketika fa'ilnya dibuang, at-talibunya dibuang, kemudian fi'ilnya adalah fi'il majhul menjadi quri'ah, dibaca, maka Qur'anu itu Qur'anu itu mengambil tempat fa'il, maka dipanggillah pengganti fa'il. Kenapa? Sebab
diambil tempatnya dan tandanya diambil juga, itu tanda rafa, dhamma ataukah tanda yang lain ya. Al-Qur'anu itu adalah naibul fa'il marfu'un bid dhammati, dirafa dengan dhamma ya. Tapi syaratnya adalah kedudukan dia adalah setelah fi'il yang berbentuk fasib atau majhul. Naibul fa'il ini terbagi kepada dua sama dengan fa'il tadi. Dia adalah fi mahalli rafa. Zalamil hakimu, hakim itu di rafa. Hakim itu fa'il. Tapi kalau saya buang fa'il maka menjadilah zulimtu. Zalamani, hakim telah menzalimi aku. Aku itu adalah objek. Tapi kalau saya mengatakan saya dizalimi, aku dizalimi, maka fiilnya kita tukar menjadi majhul, menjadi zulimah, tapi tambah tu, zulim tu, saya telah dizalimi ya. Itu yang dhamir. Kemudian naibul fa'il juga adalah berbentuk ismu zahir, sebagaimana bentuk fa'il tadi. Jadi perbezaan antara fa'il dengan naibul fa'il, kita perhatikan fiil yang ada sebelumnya. Adakah fiil itu maklum atau majhul? Kalau dia maklum maka isim yang ada setelahnya yang di rafa itu dengan salah satu tanda rafa, dhamma, alif atau waw, mengikut kepada jenis isimnya, jenis perkataannya, maka itu adalah fa'ilnya. Jadi fa'il. Tetapi kalau fi'il yang ada itu adalah berbentuk majhul, pasif, maka apa yang ada setelahnya adalah naibul fa'il. Jadi itu perbedaannya, dan mudah-mudahan kita boleh memahaminya ya, insyaAllah ya. Kita ada pernah bahas tentang ini, tentang fi'il, bagaimana menukar daripada fi'il maklum kepada majhul. Kita ada fi'ilnya tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Sahabat-sahabat sekalian boleh merujuk kepada video tersebut. Contoh dalam Al-Quran, ini contoh fa'ilnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang-orang beriman itu orang-orang yang akan khusyuk dalam salat ya. Di sini ada al-mu'minun, mu'min itu adalah fa'ilun marfu'un bi wawi, fa'il dan dirafa dengan waw, mu'minuna. Kenapa dengan waw? Kenapa bukan dengan dhamma, bukan dengan alif? Li'annahu, karena dia adalah jamak muzakkar salim. Sekiranya yang menjadi fa'il di sini adalah seorang mukmin, maka menjadi qad aflahal mu'minu, dirafa dengan waw. Sekiranya yang dirafa di situ adalah fa'il, di situ adalah dua orang mukmin, qad aflahal mu'minani, menggunakan alif dan nun. Sekiranya jamak muannas salim, maka menjadi qad aflahatil mu'minatu. Sekiranya apalagi ism lima, akhuka, qad aflaha akhuka. Jadi apapun isim yang berada setelah fi'il tadi yang berkedudukan sebagai fa'il, maka dia akan menerima tanda-tanda rafa mengikuti atau sesuai dengan jenis perkataannya. Kalau isim mufrad dia maka menggunakan dhamma, tapi kalau di jamak muzakkar salim dia menggunakan waw sebagai tanda rafa'nya. Kita lihat contoh lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kami akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jadi di sini ada perkataan rabbuka, rabbu itu fa'il kepada qala, Tuhanmu berfirman. Siapa yang berfirman? Tuhan kamu. Itu adalah fa'il, dan sebab rabbu itu adalah isim mufrad, maka rabbu itu dirafa dengan dhammah. Boleh faham insya-Allah ya. Qalu juga menggunakan ada waw di situ. Ini qalu adalah fi'il, ada waw di situ, ada dhamir. Dhamir itu adalah fa'ilun. Saya ada tandakan dengan tanda merah itu ya. Ada satu tanda garis bawah di sini, taj'alu, yufsidu, kemudian yasfiku, semua itu fi'il mudhari' dan tidak nampak di situ fa'ilnya. Fa'ilnya semua adalah mustatir. Taj'alu mustatir huwa, yufsidu itu mustatirnya adalah huwa, yasfiku juga adalah huwa.
taj'alu tadi engkau, bukan huwa. Taj'alu. Rabbu itu fa'il marfu' bid-dhammati annahu isim mufrad. Contoh lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ini ayat ini ada yang samirakan as-syiyamu. As-syiyamu itu adalah naibul fa'il marfu' bil dhammah li'annahu isim mufrad. Jadi kutiba, wahai orang-orang beriman, diwajibkan. Kutiba itu adalah fi'il madhi yang berbentuk majhul. Maka apa yang diperlukan untuk fi'il ini adalah naibul fa'il as-syiyam. Jadi as-syiyam itu adalah naibul fa'il, dirafa dengan dhamma kerana dia isim mufrad. Ada perkataan lagi tattaquna fi mudhari', dan ada waw di situ sebab dia berbentuk antum. Wawnya itu adalah fa'il, tuan-tuan, ya, fa'il. Kemudian seterusnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasul hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, dalam neraka itu, pada di atas neraka itu ada malaikat yang menjaganya, ya. Ghiladun shidadun la ya'suna Allah. Jadi malaikat ini adalah malaikat yang tidak akan ya'suna Allah, tidak akan menderhaka kepada Allah. Setelah apa yang diperhatikan dan diperintahkan, dan mereka akan buat apa yang diperintah kepada mereka. Jadi pada ayat ini kita jumpa di sini banyak dhamir. Jadi yang pertama pada amanu, amanu itu fi'il madi, ada wawnya. Saya tak warnakan pula di sini, ya. Kemudian pada ku juga ada waw. Pada ya'suna ada waw. Pada yaf'alun ada waw, yu'marun ada waw. Di sini ada semuanya waw ini adalah dhamir muttasil. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kali disebutkan ada fi'il yang ada wawnya, dan semua waw itu adalah dipanggil waw jamak. Dan waw jamak ini adalah dhamir muttasil, dia mabni sukun fi mahalli rafa' fa'il. Jadi semua ini adalah jadi fa'il, kecuali pada yu'maruna yang saya merahkan itu. Pada yu'maruna, sebab fi'il yu'maruna ini adalah berbentuk majhul, maka waw itu adalah naibul fa'il. Wawnya adalah naibul fa'il, yang lain itu adalah sebagai fa'il. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pada kesimpulannya bahawa fa'il itu dan naib fa'il hampir sama, tanda rafa'nya sama, kedudukannya, tempatnya hampir sama, ya. Cuma perbedaannya adalah kalau fa'il, fi'il sebelumnya adalah maklum, tapi kalau majhul naibul fa'il, fi'il yang ada sebelumnya adalah fi'il majhul atau fi'il yang pasif. Macam yu'maruna, yu'maru itu adalah fi'il majhul, diperintahkan. Sama dengan di atas kutiba itu adalah fi'il majhul, maka asyamu itu adalah naibul fa'il. Jadi teman-teman sekalian, itu saja dulu pelajaran kita pada kesempatan ini tentang fa'il dan naibul fa'il. Dan nantikan video akan datang yang berkaitan dengan kedudukan-kedudukan lain yang akan di-rafa' atau marfu'. Bagi sahabat-sahabat sekalian dan teman-teman sekalian yang mungkin susah untuk memahami pelajaran ini, mungkin karena lompat, ya, maka teman-teman sekalian, sahabat sekalian, perlu untuk merujuk video-video sebelumnya, mulai daripada basic, ya. Di bahagian description saya akan meletakkan link untuk sahabat-sahabat sekalian untuk merujuk. Di situ nanti kita akan pelajari tentang bahasa Arab daripada basic lagi, iaitu tentang apa itu kalimah, isi apa, huruf-huruf itu apa, dan beberapa huruf penting dalam Al-Quran. Kemudian isim-isim, bentuk-bentuk isim dalam Al-Quran, bentuk-bentuk fi'il dalam Al-Quran. Barulah masuk kepada pembahasan i'rab, iaitu ada rafa', ada nasab, dan ada jazam, ada jar, ya. Tanda-tandanya nanti insya-Allah kita akan masuk sedikit demi sedikit, ya. Jadi insya-Allah pada kesempatan akan datang kita akan teruskan kepada masih lagi berkaitan dengan rafa'.
Dan itu saja dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri sendiri. Jika ada kesalahan, ada kesilapan, saya memohon maaf ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.